Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Aisyah Rizky Azara dari kelas 2023A NIM 009. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Evaluasi Kualitas Kebijakan E-Lampit dalam Efektivitas Pelayanan Publik di bidang administrasi kependudukan Kota Surabaya. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya merupakan bagian dari instansi pemerintah Kota Surabaya yang mempunyai misi menyelenggarakan pelayanan pengelolaan administrasi kependudukan. Untuk mencapai pelayanan yang efektif, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mencoba membuat terobosan atau inovasi dalam memberikan layanan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kota Surabaya. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya ini berupa penerapan electronic government, yakni dengan meluncurkan sebuah aplikasi administrasi kependudukan yang dinamakan E-Lampit. E-Lampit merupakan kependekan dari elektronik, lahir, mati, pindah, datang, adalah suatu sistem informasi kependudukan terintegrasi yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya guna mempermudah masyarakat pengurusan administrasi kependudukan, yakni pengurusan akte kelahiran, akte kematian, surat pindah keluar, serta surat pindah datang secara online. Dulunya, Dispenduk Capil melakukan pelayanan secara manual. Dengan adanya aplikasi E-Lampit ini, pemohon tidak perlu datang ke lokasi pelayanan dinas dalam pengurusan administrasi kependudukan, sehingga dapat mengurangi volume antrean yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Inovasi E-Lampit tentu saja memiliki kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaannya. Banyak faktor pendorong yang memengaruhi keberhasilan dan kendala aplikasi E-Lampit. Maka dari itu harus adanya pelaksanaan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kendala pada aplikasi E-Lampit dalam efektivitas pelaksanaan pelayanan publik. Dari evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui keberlanjutan implementasi aplikasi E-Lampit. Pengkajian penerapan aplikasi E-Lampit dalam efektivitas pada sektor publik sangatlah penting, sebab wewenang untuk melaksanakan regulasi administrasi kependudukan, yang mana administrasi kependudukan yaitu adalah salah satu wujud penertiban kependudukan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana pelaksanaan E-Lampit dalam efektivitas pelaksanaan administrasi. Yang kedua adalah apa indikator keberhasilan pelaksanaan E-Lampit di Kota Surabaya. Yang ketiga adalah bagaimana evaluasi pelaksanaan E-Lampit di Kota Surabaya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pelaksanaan E-Lampit dalam efektivitas pelaksanaan administrasi publik di Kota Surabaya. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus adalah untuk mengetahui perkembangan serta evaluasi inovasi pelaksanaan E-Lampit bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: yang pertama adalah manfaat secara teoritis. Manfaat teoritis yang pertama yaitu
memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan administrasi ke bidang kependudukan yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan penerapan e-government. Yang kedua yaitu sebagai pijakan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan penerapan inovasi terkait dengan administrasi bidang kependudukan di Kota Surabaya. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama bagi instansi sebagai bahan masukan, pertimbangan, dan bahan evaluasi dalam kajian penerapan tentang penerapan e-Lampit di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada pelayanan pengurusan akte kelahiran. Yang kedua bagi mahasiswa agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima guna mengembangkan berbagai kajian teori yang berkaitan dengan peneliti dan menganalisis berbagai masalah yang ditemui. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penerapan e-Lampit di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Ini adalah batasan istilah. Pertama ada evaluasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi memiliki arti penilaian. Evaluasi memeriksa sejauh mana suatu aktivitas tertentu yang telah dicapai. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menilai e-Lampit di lokasi penelitian. Selanjutnya adalah kualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam blog yang ditulis oleh Roy Yansfer, kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu. Kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mutu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Kota Surabaya dalam pelayanan administrasi publik. Yang selanjutnya adalah pelayanan publik. Konsep pelayanan publik diturunkan dari makna public service yang berarti berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Pelayanan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses memenuhi kebutuhan pelayanan bidang administrasi kependudukan. Yang keempat ada e-Lampit. E-Lampit merupakan layanan online untuk pengurusan akte kelahiran, akte kematian, pindah datang dan pindah keluar bagi WNI, serta akte perkawinan dan akte perceraian bagi masyarakat non-muslim. Yang selanjutnya adalah efektivitas. Efektivitas merupakan kata baku dari efektif. Menurut KBBI, kata efektif adalah ada efeknya, manjur, mujarab, dan membawa keberhasilan dan daya guna. Efektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan dan pengukuran kebijakan aplikasi yang digunakan pemerintah dalam pelayanan publik. Selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu yang relevan. Pertama penelitian oleh Putri Mustahil Salis dan Aris Sudrianto tahun 2021 yang berjudul Efektivitas e-Lampit sebagai inovasi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan Kota Surabaya. Dalam penelitian ini melihat bahwa pelayanan manual yang dilakukan di Dispend Dukcapil Kota Surabaya melahirkan masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka inovasi kebijakan e-Lampit menjadi solusinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan memanfaatkan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah kemudahan pelayanan publik di Dispend Dukcapil Kota Surabaya karena ada inovasi e-Lampit. Yang kedua adalah penelitian oleh Aryani Arungkusuma, DKK, tahun 2021 yang berjudul Inovasi e-Lampit sebagai Implementasi New Public Service dalam meningkatkan kualitas pelayanan Dispend Dukcapil Kota Surabaya. Dalam penelitian ini melihat bahwa pencatatan data kependudukan harus dilakukan agar data valid sesuai dengan keadaan yang ada. Maka harus dilakukannya inovasi agar pencatatan dapat berjalan lancar secara terus-menerus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Artinya penelitian menggunakan sumber data yang berupa data sekunder, di mana data-data yang diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian berasal dari studi terdahulu seperti misalnya literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari aplikasi e-Lampit telah mengatasi permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik
di Dispendukcapil Kota Surabaya. Yang ketiga ada penelitian oleh Fadila dan Maesaro tahun 2020 yang berjudul Analisis Inovasi Pelayanan 6-in-1 Elektronik Lahir Mati Tidak Datang di Dispendukcapil Kota Surabaya, studi kasus pada pelayanan akte kelahiran dan akte kematian. Dalam penelitian ini melihat bahwa pelaksanaan pelayanan publik di sektor administrasi kependudukan terdapat permasalahan seperti volume antrian di Dinas Kependudukan dan catatan sipil selalu padat setiap hari kerja. Berkas-berkas menumpuk sebagai bagian dari proses verifikasi, kelompok miskin, buta huruf, penyandang cacat, lanjut usia, yang memiliki keterbatasan, merasa kesulitan karena jumlah petugas di Dispendukcapil tidak bisa leluasa mendampingi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori atribut inovasi milik Rogers, faktor pendukung milik Fontana, dan faktor penghambat milik Albury. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa inovasi pelayanan 6-in-1 Elampit memiliki yang pertama yaitu keuntungan relatif, kedua kesesuaian, yang ketiga kemungkinan dicoba, dan yang keempat adalah kemudahan diamati. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah pengertian kebijakan publik. Menurut Abdul Wahab tahun 2005, kebijakan publik adalah suatu tindakan sanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagai besar warga masyarakat. Yang kedua, ada faktor-faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan. Menurut Suharno, tahun 2010, proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Yang ketiga, ada tahap kebijakan publik. Menurut William Dunn dalam Budi Winarno tahun 2007, tahap kebijakan publik yang pertama adalah tahap penyusunan agenda, yang kedua formulasi kebijakan, yang ketiga adopsi kebijakan, yang keempat tahap implementasi kebijakan, dan yang kelima adalah tahap evaluasi. Yang terakhir ada pelayanan publik. Lee John Paul Tak S dalam bukunya Reformasi Pelayanan Publik tahun 2010 mendefinisikan pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pada bab 3, pada metode penelitian, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk penelitian pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Menurut Sugiono tahun 2005. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan deskripsi kualitatif. Penelitian deskripsi kualitatif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama, dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Sumber data dan data penelitian. Sumber data menggunakan sumber data sekunder. Menurut Sugiono tahun 2016, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengepul, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, artikel, dan proposal dari internet yang berkaitan dengan topik. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik metode dokumentasi. Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan, atau dokumen. Yang terakhir ada teknik analisis data. Menggunakan teknik model Miles dan Huberman. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan model Miles dan Huberman.